apakah tidak ada saya ulangi, mungkin tadi audio saya tidak terdengar oleh pemirsa, saya ulangi tadi, saya ke Pak Makarim. Pak Makarim, saya berharap Anda bisa menjawab ini. Dari sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh PPHAM, tidak ada kalimat yang secara imperatif mendorong untuk ada penyelesaian secara yudisial. Ini yang dipermasalahkan oleh Mas Al-Araf. Apakah dengan tidak adanya rekomendasi yang secara imperatif merekomendasikan untuk dibentuk pengadilan HAM ad hoc, maka itu mengurangi kadar urgensitas untuk dibentuknya atau diproses secara yudisial, atau seperti apa menurut Anda? Seperti diketahui ya, Kepres 17 itu dengan jelas memberikan mandat atau tugas kepada PPHAM itu 3 isu, yaitu mengenai mengemukakan masalah mengenai pelanggaran HAM masa lalu, dan juga membuat rekomendasi mengenai pemulihan korban, dan juga membuat rekomendasi agar supaya jangan sampai pelanggaran HAM berat lagi terulang kembali. Ya, tadi berdasarkan instruksi ataupun mandat tadi itu, maka kita bekerja. Ya, nah kita seperti diketahui pada hari pertama kita bertemu di dalam PPHAM tadi itu, kita mengeluarkan waktu untuk menjelaskan mengenai posisi dari PPHAM tadi. Ya, karena banyak sekali anggota-anggota PPHAM itu yang sama sekali tidak bisa menerima kalau usaha yang dilakukan dalam rangka PPHAM itu kemudian membuat supaya proses yudisial itu jadi hilang, atau ini sebagai penutup usaha-usaha yudisial. Ya, jadi kita menegaskan pada waktu itu bahwa usaha daripada non-yudisial ini adalah usaha untuk memusatkan perhatian pada korban. Ya, nah sedangkan proses yudisial itu kan mengutamakan masalahnya itu pada pelakunya. Jadi sebenarnya minta pertanggungjawaban pada pelaku ya, Pak Makarim ya? Iya, ya meminta pertanggungjawaban pelaku. Jadi sebenarnya ini kalau dua-dua ini berjalan dengan baik, ya ini sebenarnya merupakan suatu penyelesaian masalah pelanggaran HAM itu dengan baik. Tapi kita sudah melihat sendiri, ya bahwa ada undang-undang mengenai pengadilan HAM, ya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya. Tetapi tidak pernah berhasil menghasilkan suatu aksi-aksi yang memberikan sanksi kepada korban-korban. Itu semua hasilnya bebas, ya. Ada 35 orang yang telah itu bebas, ya. Nah kemudian juga kita bisa melihat bahwa undang-undang KKR itu sudah diterima, dia berlaku, tapi Mahkamah Konstitusi itu membatalkannya dia. Nah ini berlangsung bertahun-tahun, ya. Nah ini kita sebagai orang yang konsentrasi pada korban-korban pelanggaran HAM berat itu, ya itu ingin sekali agar supaya masalah yang dihadapi oleh korban-korban itu bisa diselesaikan atau dipulihkan. Ya, yang tidak sama sekali berarti bahwa maka pelanggaran HAM yang mengarah kepada yudisial, yang mengarah kepada pelakunya itu terus dihapuskan, tidak sama sekali. Itu merupakan persyaratan kita waktu ditanya oleh Bapak Menko Polhukam, ya, untuk menjadi anggota daripada ini. Banyak yang mengatakan bahwa apakah ini maksudnya adalah untuk menghapus proses mekanisme yudisial, ya. Kalau itu memang untuk menghapus, kami mohon diri tidak akan ikut serta sebagai itu sempat ditanya di awal, ya? Iya, itu sejak awal itu merupakan persyaratan dari anggota. Baik. Jadi terus terang sebenarnya apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan oleh Pak Araf, ya, itu sama sekali tidak ada bedanya dengan apa yang kita ambil atau PPHAM itu. Ya, kita semua memiliki hal atau pemikiran yang sama. Hanya pendekatannya itu lain. Pendekatan pada saya maksudkan, Profesor, berbaik sangka, berhusnuzan. Kerja-kerja ini kan kerja untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan negara. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan tidak berbaik sangka, selalu saja negatif thinking, itu tidak akan mungkin bisa menemukan penyelesaiannya. Semua orang dengan tulus bekerja. Maka saya bilang hargai, termasuk PPHAM, Bapak Profesor Makarim, begitu juga Al-A'raf, begitu juga DPR, apalagi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Bukan, berbaik sangka dengan langkah dan sikap yang dilakukan oleh pemerintah untuk dan atas nama negara dalam memberikan pengakuan atas pelanggaran HAM berat di masa-masa lalu. Kenapa kita tidak melihat ini sebagai sesuatu pintu masuk untuk kita bekerja lebih keras dalam memperjuangkan hak-hak orang itu? Baik. Itu tadi yang saya
Kan, Profesor. Baik, kalau tadi poin dari Profesor bagus sekali karena ini menjadi pencerahan buat kami semua. Jadi penyelesaian secara non-yudisial orientasinya terhadap pemilihan hak korban, sementara penyelesaian secara yudisial yang tadi disampaikan oleh Mas Alar orientasinya adalah meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku. Mas Alaraf dan Bang Abalin, saya mau fokus ke satu hal yang disampaikan oleh Presiden. Ini penting sekali bahwa Presiden berharap tidak akan terjadi pelanggaran HAM berat lagi di masa depan. Mas Al-Araf, menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan apa yang dikatakan oleh Presiden? Tidak boleh ada pelanggaran HAM berat lagi terjadi di masa depan. Di banyak negara yang memiliki problem kasus pelanggaran HAM berat, jaminan bahwa kasus pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di masa datang, paling tidak meminimalisasi tidak terjadi di masa datang, itu hanya bisa terwujud jika para pelaku mendapatkan efek jerah, penghukuman. Oleh karenanya, hal itu hanya bisa terwujud kalau pengadilan dibentuk. Sepanjang tidak ada penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, maka upaya untuk memastikan peristiwa itu tidak terulang di masa datang, saya rasa menjadi sesuatu yang utopis. Jadi, hanya dengan melalui peradilan dan menghukum para pelaku dalam satu proses peradilan, maka kepastian itu akan bisa diraih di masa datang. Oleh karenanya, upaya yudisial harus segera dilakukan. Non-yudisial sudah dilakukan, upaya yudisial harusnya dilakukan secara berbarengan atau mungkin didahulukan. Tapi ini realitas politik yang sudah terjadi. Buat saya, step berikutnya adalah dalam 1 bulan atau 1 tahun, saya menunggu Pak Ngabalin, Pak Mahfud MD, dan Pak Presiden segera adili mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, khususnya kasus-kasus yang terdekat. Saya meminta 1 kasus saja terlebih dahulu, yakni kasus penghilangan orang secara paksa. Kenapa saya memilih itu? Karena sudah ada rekomendasi DPR untuk memproses kasus tersebut. Jadi silakan itu proses, memerintahkan Jaksa Agung dan melakukan langkah-langkah hukum yang lebih lanjut. Dengan cara itu kita bisa meraih keinginan Presiden bahwa kasus tersebut tidak akan terjadi lagi di masa datang. Baik. Tanpa ada proses peradilan, tanpa penghukuman para pelaku, tanpa keadilan korban, saya rasa kita tidak akan mendapatkan kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa datang. Baik. Bang Abalin, kalau menurut Anda apa langkah konkret pemerintah untuk mencegah jangan sampai seperti kata Presiden, instruksi Presiden, tidak boleh ada pelanggaran HAM berat lagi di masa depan? Iya, banyak sekali di negara-negara perubahan dari satu negara yang otoritarianisme kepada negara-negara yang demokrasi. Peristiwa-peristiwa masa lalu itu bukan saja terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Saya bisa menyebutkan Afrika Selatan menjadi saksi nyata, bukan? Di Yaman, di Belanda, di Belgia, di Brussel, di beberapa negara-negara maju yang proses mereka dari otoritarianisme kepada demokrasi. Itu peristiwa-peristiwa itu semua terjadi. Tapi sebagai sebuah negara besar kemudian dengan berlapang dada melihat perkara-perkara ini tanpa menghilangkan hak-hak yudisial yang tadi kita bicarakan dari awal, ini menjadi perhatian Presiden. Makanya tadi saya bilang 2 hal pokok itu kan, ada proses non-judisial yang sedang dilakukan seperti pengakuan Presiden, Bapak Prof. Makarim dan kawan-kawan, tapi tanpa mengabaikan proses penyelesaian yudisial. Tapi lagi-lagi untuk menjawab apa yang dikemukakan oleh Al-A'raf, benar, itu saya setuju. Tapi tidak semata-mata seperti itu. Karena sebuah negara besar untuk menuju pada perbaikan-perbaikan yang lebih bagus dalam masa depan bangsa itu, dia selalu melihat peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai tonggak sejarah besar. Makanya tadi saya tidak mau membenarkan apa yang dikemukakan Al-Araf bahwa mereka yang jatuh korban periode-periode lalu itu adalah martir dari sebuah perubahan. Tidak, mereka adalah pahlawan-pahlawan perubahan yang harus dihormati dan dihargai oleh negara, oleh pemerintah ini. Mari kita lihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang bangsa ini. Bangsa yang begini besar. Saya setuju mereka hadir dengan peristiwa itu. Kemudian kita lihat ini sebagai catatan sejarah penting bagi sebuah bangsa. Baik. Kemudian kita menemani pemerintah bersama-sama dengan pemerintah, kemudian bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Presiden agar peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Peristiwa-peristiwa berdarah, peristiwa-peristiwa kemanusiaan ini tidak boleh dan hari-hari yang akan datang. Ini menjadi tonggak sejarah titik awal untuk berharap tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Al-Araf, ini menjadi bagian dari penyelesaian secara menyeluruh. Jadi setelah non-yudisial kita harapkan dalam waktu dekat ada penyelesaian konkret secara yudisial dan terutama di masa depan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM berat di dalam perjalanan sejarah
bangsa dan negara. Terima kasih Bang Ngabalin, terima kasih Prof. Makarim Wibisono, juga terima kasih Mas Alaraf. Sehat selalu untuk Anda semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok, ini masih Kamis ya. Berarti kita jumpa lagi besok hari Jumat. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.